Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi mengenai tips dan trik selama mengikuti kegiatan seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat. Nah, pada kesempatan kali ini ada adik kita, Prada Sandro, yang akan berbagi mengenai bagaimana pengalaman dia seleksi ketika mengikuti chassis Tamtama TNI Angkatan Darat. Oke, mungkin sebelum kita mulai sharing kita, mungkin dari Prada Sandro perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prada Sandro. Saya lahir besar dari Jambi, lulusan dari Kodam 2, pendidikan di Kodam 2, dan pendidikan kejuruan di Jakarta, yaitu lebih tepatnya Pusdikes. Kemudian untuk penempatannya dapat di Bandung. Kemarin pendidikan tamtamanya di mana? Di Kodam 2 ya? Untuk pendidikan Tamtama dari Kodam 2 itu di daerah Lahat namanya, Dok. Daerah Lahat ya, masih di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan ya. Itu untuk Kodam 2 itu, dari Kodam 2 itu provinsinya provinsi apa aja, Dok? Kalau boleh tahu. Untuk Kodam 2 itu ada beberapa provinsi, Dok. Ada Lampung, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bangka Belitung. Ada 5 provinsi, Dok. 5 provinsi. Nanti satu Kodam itu penempatan pendidikan pertamanya itu di Lahat ya. Di Lahat ya. Semuanya, walaupun itu kamu dari Jambi, dari Lampung ya, dari Bengkulu, itu di Lahat semua ya. Siap, di Lahat semua. Nah, kita masuk ke bagian seleksi ya, Sandro. Untuk seleksi Tamtama itu seleksinya ada berapa tahapan, Sandro? Untuk seleksi Tamtama itu sama seperti biasa ya, Dok. Bentara Tamtama itu sama, Dok. Ada 2 tahapan juga. Yang pertama tahapan dari daerah, kemudian setelah lulus dari daerah lanjut ke pusat, Dok. Pusat dan daerah itu seleksinya di mana? Kalau untuk daerah seleksinya masih dari Korem, Dok, izin. Dari Korem ya. Korem Jambi. Korem Jambi sih. Korem Jambi, terus kemudian lanjut ke pusat. Nah, kalau di pusat di Rindam Kodam 2, lebih tepatnya di Lahat, Dok. Itu untuk materi seleksinya antara tingkat daerah sama tingkat pusat kira-kira bagaimana? Ada tambahan untuk di tingkat pusatnya, Dok. Yang di daerah cuman ada kesehatan, garjas, sama administrasi. Kemudian kalau di pusat nanti itu ada tambahan psikotes sama mental ideologi. Mental ideologi di tingkat pusat ya. Siap. Nah, kalau untuk pemeriksaan administrasi itu pemeriksaan berkas-berkas ya? Siap, berkas. Nah, untuk umur itu berapa ya minimal dan maksimalnya? Kalau untuk umur dari minimal 18, maksimalnya 21 tahun. 18 tahun berarti harus sudah tamat SMA dulu ya? Siap. Tamat SMA ya. Nah, kita mulai dari pemeriksaan administrasi atau yang biasa disebut dengan Rikmin. Nah, di Rikmin kemarin pengalaman Sandro apa aja yang diperiksa nanti pada saat pemeriksaan administrasi itu? Untuk di pemeriksaan administrasi itu ada berbagai macam berkas-berkas, Dok. Izin, ada akte, ijazah, BPJS, SKCK, SKBD, dan lain-lain, Dok. Untuk zaman saya dulu masih ada surat COVID itu, Dok. Karena kan zaman COVID. Masih zaman COVID. Kalau sekarang mungkin nggak pakai itu lagi, Dok. Ya, untuk lebih lengkapnya ada bisa cek langsung di link pendaftaran online-nya. Nah, untuk ijazah tuh kita siapkan dari tingkat SD, SMP, dari tingkat SD sampai SMA, Dok. SMA ya. Nah, raport juga perlu? Raport enggak, Dok. Raport enggak, berarti ijazah aja ya. Ijazah yang sudah dilegalisir ya. Siap. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan ya. Nah, pemeriksaan kesehatan pengalaman Sandro apa aja yang diperiksa kemarin? Pemeriksaan kesehatan itu ada di daerah sama di pusat. Menggunakan semua, Dok. Untuk tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan itu ada pemeriksaan tensi, pemeriksaan mata itu mata yang buta warna sama yang minus atau plus, Dok. Pemeriksaan EKG, pemeriksaan tremor, pemeriksaan kaki katak atau kaki datar itu plate itu, Dok. Siap. Itu intinya pemeriksaan tuh semuanya ya. Siap. Mulai dari tensi, dari kepala, leher sampai ke kaki itu diperiksa semua. Siap. Nah, ada EKG juga ya? EKG ada juga. Ronsen ada? Ronsen ada juga, Dok. Ada juga ya, pusat ronsen ya. Kalau treadmill bagaimana? Treadmill nggak ada, Dok. Nggak ada ya. Oh, di EKG aja ya, tapi bukan EKG treadmill kan? Siap. Oh, oke. Selanjutnya ada namanya tes Garjas ya, kesegaran jasmani. Nah, di Garjas kemarin apa aja yang diperiksa? Yang dites. Nah, yang dites.
Kalau untuk di Garjas ada beberapa yang dites, ada tes lari, tes pull up, sit up, push up, sama shuttle run dok. Kalau untuk tes lari nilai 100-nya 3.200 meter atau 7 putaran 200 meter gitu dok. Kalau untuk tes pull up ada untuk nilai 100-nya 18 kali repetisi. Kalau sit up 41, push up 41, shuttle run 16 detik. Itu nilai 100-nya. Untuk larinya itu dilaksanakan selama berapa menit? Larinya itu dilaksanakan selama 12 menit. 12 menit. Siap. Itu kan ada Garjas A, Garjas B. Terus untuk renang bagaimana kalau renang? Kalau berapa renang meter? Siap. Nilai 100-nya itu di 49 detik dok. Renangnya 50 meter. 50 meter. Untuk gayanya itu kemarin gaya apa yang dipakai? Bisa dipakai semua gaya dok, tapi yang disarankan gaya dada karena gaya dada memiliki nilai tertinggi dok. Oh, lebih tinggi dibandingkan gaya lain ya. Siap. Kayak gaya bebas. Itu boleh berarti pakai gaya bebas? Bisa dok. Yang penting nyampe 50 meter. Siap. Ada yang gaya nggak boleh dok. Gaya punggung nggak boleh dok. Gaya punggung nggak boleh. Siap. Itu dilarang. Tapi 50 meter ya. Siap. Kamu kemarin waktu latihan ini mempersiapkan untuk tes Garjas itu berapa lama kira-kira? Siap. Pengalaman. Saya pengalaman untuk mempersiapkan tes Garjas ini selama 3 bulan dok. Itu mulai dari nol dok. Cuma dengan kesungguhan kan alhamdulillah tercapai semua nilai yang diinginkan dok. Yang diinginkan Pas di tes ya. Kemarin untuk seleksinya itu kamu ini ikut les itu atau otodidak sendiri? Siap. Saya ikut bimbel les. Oh, bimbel les ya. Biar lebih semangat ya kalau bareng-bareng sama teman-teman yang lain ya. Terus lebih terukur ya. Tapi kalau misalnya kita mau belajar sendiri pun bisa aja ya. Bisa dok. Nah, misalnya mau lari sendiri kan. Pembinaan sendiri bisa itu ya. Bisa dok. Bisa. Yang penting kita tahu tadi patokan kita kalau misalnya mau mendapatkan nilai yang maksimal, nilai 100 sekian. Siap. Nah, tadi kan pemeriksaan untuk tes di daerah ya, Panda ya. Itu ada 3 jenis ya. Mulai dari administrasi, Rikmin, kemudian Rikes, tes kesehatan, sama tes Garjas. Nah, sedangkan kalau misalnya sudah semua diikuti seleksi di tahapan tingkat daerah ini, kemudian akan dipanggil ya ke tingkat pusat. Nah, itu untuk pemanggilan itu berdasarkan kuotanya bagaimana? Per Korem atau bagaimana? Di zaman saya masih menggunakan kuota Perkodim, Perkodim. Jadi kuota Perkodimnya misalnya yang diterima di pusat 33 orang, jadi yang dibawa itu sekitaran 39 orang yang dibawa ke pusat. Kalau sekarang ada sekarang udah berubah. Jadi gimana? kota pusat semua, kota Kodam semuanya. Kota Kodam ya. Kota Kodam. Nah, terus udah lulus nih, ini udah memenuhi kuota untuk di tingkat pusat ya. Nah, di tingkat pusat seleksinya berbeda ya tadi ya, ada tambahan ada tambahan selain dari Rikmin, terus ada Rikes, ada Garjas, terus tambahannya apa? Ada PSI sama MI atau mental ideologi. Nah, untuk PSI kira-kira apa yang dites di PSI? Di PSI itu ada beberapa item juga yang dites. Ada tes melukis rumah, tes sama menggambar pohon, terus grappling, tes koran gitu. Tes koran tuh yang ini ya, yang ada kertas panjang ya. Itu kita harus menjumlahkan hitungan sederhana itu ya. Siap. Terus ada ini komputernya juga kemarin pada saat seleksi? Kalau untuk tamtama nggak ada dok, izin. Oh, nggak ada. Bintara pun setahu saya juga nggak ada. Ya. Kemudian itu tes psikotes ya. Terus psikotes ini ada nilainya ya? Ada dok. Ada nilainya. Terus kalau untuk seleksi ini, seleksi mental ideologi sama dok Jen. Juga ada nilainya. Untuk seleksi mental ideologi itu kita ditanyai di wawancara lebih tepatnya. Ya tentang ini tentang Pancasila, Undang-Undang 45, gerakan-gerakan separatis, pengetahuan kita tentang gerakan radikalis ya, PKI. Siap. Ada ini tertulisnya juga atau wawancara aja? Wawancara aja, berarti tertulis enggak ya bahasa itu ya. Nah, ini terakhir ya, Bro. Jadi untuk adik-adik yang mau mengikuti seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat, pesan dari Sandro sendiri apa? Pesan dari kami sendiri dok, harus mempersiapkan dari dini hari dulu dok.
kan ada beberapa item itu dok, ada garjas, jadi garjas itu nggak bisa instan dok, nggak bisa ujuk-ujuk langsung melaksanakan, pasti nilainya akan anjlok gitu pasti. Minimal itu untuk mempersiapkan garjas itu harus 3 bulan sebelum melaksanakan tesnya. Itu insya Allah ada persiapan gitu ya dok. Kemudian tes kesehatan. Sebelum tes kesehatan itu dari dulu hari kita juga harus melakukan medical check up gitu dok, biar tahu kekurangan kita itu di mana. Dengan tahu kekurangan kita di mana itu kita bisa menutupi, bisa memperbaiki dok. Kemudian harus mempersiapkan juga berkas-berkas, yaitu ya salah satunya SKBD. SKBD itu cukup memerlukan waktu untuk mempersiapkannya, mulai dari desa, kecamatan sampai ke Kodim ya. Persiapkan dari dini hari biar nggak kelebakan nantinya pas udah melaksanakan tes. Ya demikian sih dok. Terus ini ada yang lupa Indro. Jadi kan kamu kan kopsnya CKM ya. Siap. Untuk penentuan kops itu bagaimana ya? Untuk ya penentuan kops CKM itu dari Dikma. Jadi setelah pendidikan Dikma nanti kita akan diumumin kop-kopnya dok Jen. Jadi saya dapatnya di CKM. Itu kita ada milih atau ditentukan langsung? Diberikan kuesioner, diberikan kertas. Dok. Oh, jadi kita diberikan kertas ya, kuesioner untuk memilih kos mana yang mau kita tuju. Enggak dok, saya malahan waktu di Dikma dulu saya milihnya infanteri sama Kapolri dok. Cuman nggak dapat infanteri sama Kapolri. Mungkin dilihat dinilainya dari nilai sewaktu melaksanakan pendidikannya dok. Oh, pendidikan dan PSI mungkin ya. Sama PSI. PSI ya. Oh, jadi bukan kita diberikan kuesioner, kita mau ngisi apa kopsnya, baru nanti dari kuesioner ini jadi pertimbangan. Bukan seperti itu berarti. Ada juga itu sih dok, cuman nggak 100% dilihatnya dari sana dok Jin. Jadi saya ngisinya lain, dapatnya lain waktu di Dikma dulu dok. Jadi intinya tetap di pusat ya, di pusat yang menentukan ya. Untuk kops ini mungkin bisa dilihat dari selama pendidikan Dikma. Dan yang kedua dari PSI. PSI ya. Oke, ada lagi Ndro yang mau ditambahkan Ndro? Demikian sih dok. Intinya untuk adik-adik yang ingin bergabung di dunia tentara atau dunia militer harus mempersiapkan diri dari dulu hari. Nggak ada sukses yang secara instan, itu nggak ada. Nah terus yang perlu diperhatikan juga ya, bahwa ketika kita udah mau masuk menjadi tentara kan, itu kan namanya pengabdian, katanya mengabdi sebagai abdi negara. Jadi emang harus dipersiapkan dulu mental kita, saling mempersiapkan yang untuk pemeriksaan administrasi segala macam. Persiapkan mental dulu. Benar-benar nggak kita ini mau masuk jadi tentara atau sekedar ikut-ikutan teman. Mungkin itu aja ya untuk adik-adik sekalian yang mau mendaftar tentara. Jangan putus asa, tetap semangat. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai.